teman-teman semua, selamat datang di podcast kita Ngopi Mas, ngobrol seputar IoT bareng anak Kesmas. Oh iya, sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kenalin, aku Diandra Safitri Vendraswari dari kelas 1E. Biar kita lebih akrab, panggil aja aku Didi. Nah, pasti kalian udah gak sabar nih, karena topik yang bakal kita bahas keren banget, yaitu tentang krisis air bersih. Tentunya, pada topik kita kali ini, aku selaku moderator gak sendirian dong. Aku kedatangan 5 artis kece dari kelas 1E. So, please welcome Elita, Aya, Rusti, Jare, and Ojan. Hello guys! Halo juga Didi. Halo Didi, halo semuanya. Kenalin, namaku Elita. Halo Didi, halo semuanya. Kenalin, namaku Aya. Halo Didi, halo semuanya. Kenalin dulu nih, namaku Rusti Arum. Hai, halo semuanya. Kenalin, nama aku Zahra Alimah Hafsyah, tapi kalian bisa panggil aku Jare. Halo Didi, halo semuanya. Kenalin, aku Ojan. Anak yang paling kece, paling ganteng, paling segalanya. Oke, karena udah pada kenalan nih sama 5 artis kece kita, aku mau ngasih gambaran kasar sedikit nih tentang krisis air bersih. Jadi, air merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan diperlukan untuk menentukan keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Dalam segala macam kegiatan manusia, air merupakan kebutuhan pokok untuk melangsungkan berbagai kegiatan, seperti keperluan rumah tangga, untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Oh ya, kalian tahu nggak sih guys, memasuki musim kemarau, Indonesia rentan banget loh mengalami krisis air bersih. Nah, sebenarnya apa sih krisis air bersih itu dan bagaimana cara mengatasinya? Semua akan dijawab nih sama narasumber kece kita. Pertama banget nih, kita mulai dari Kak Elita. Sebenarnya apa sih Kak krisis air bersih itu? Karena masih banyak banget di luar sana yang belum ngerti mengenai krisis air bersih itu apa. Nah, karena masih banyak yang belum tahu nih mengenai krisis air bersih, jadi krisis air bersih adalah kondisi di mana minimnya jumlah air bersih yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu daerah. Krisis air bersih ini tentunya memberi pengaruh yang cukup besar bagi setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi. Hal tersebut dapat terjadi karena air adalah salah satu unsur terpenting yang menunjang kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Persoalan krisis air bersih tentunya tidak hanya terjadi di satu daerah saja, tetapi juga pada beberapa daerah yang ada di Indonesia. Permasalahan krisis air ini berakar dari perolehan sumber air bersih yang memburuk dan juga ketersediaan sumber air yang menipis. Oh, jadi krisis air bersih itu kayak minimnya jumlah air bersih yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu daerah ya? Oke guys, kalian jangan sampai salah persepsi lagi ya. Next, kita lanjut nih ke Kak Aya. Di Indonesia sendiri, permasalahan krisis air bersih itu ada banyak nggak sih? Boleh dong Kak, spill, ada apa aja nih? Teman-teman tahu nggak? Setiap musim kemarau selalu muncul masalah kekeringan yang melanda di Indonesia. Nah, salah satu provinsi yang mengalami kekeringan cukup parah itu ada Jawa Tengah dan Nusa Tenggara. Kekeringan tersebut didata telah melanda 9 kabupaten dan 530 desa di Jawa Tengah. Wah, banyak juga ya. Nah, kabupaten yang mengalami kekeringan di antara lain adalah Banjarnegara, Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Pati, Purbalingga, Temanggung, dan Kabupaten Wonogiri. Tapi sayang nih teman-teman, krisis air ini sering dianggap bukan permasalahan yang krusial. Padahal permasalahan krisis air ini nih punya potensi konflik yang luar biasa loh di masa depan, khususnya bagi penduduk di Pulau Jawa dan Bali. Tindakan pengendalian untuk mengatasi masalah krisis air juga dinilai masih dilakukan dengan pendekatan simptomatik dengan gaya instan. Misalnya ketika terjadi nih kekeringan, ya udah, maka penyelesaiannya hanya dengan distribusi air bersih melalui tangki air, penyediaan pompa, pemboran air, dan perbaikan jaringan irigasi. Nah, gaya pendekatan seperti ini sebenarnya tidak menyentuh pada akar permasalahan secara menyeluruh. Sebaliknya, masalah yang dihadapi akan muncul secara berulang-ulang dan dalam intensitas yang semakin meningkat. Wah, ternyata banyak juga provinsi yang mengalami krisis air bersih. Oke, selanjutnya kita ke Kak Rusti nih. Apa sih Kak aktivitas manusia yang bikin bumi ini kena krisis air bersih?
Oke, hai semua. Jadi di sini aku Rusti bakalan ngasih tahu apa aja sih penyebab krisis air bersih itu. Yang pertama ada kebiasaan boros air. Kok bisa ya boros air menyebabkan krisis air bersih? Bisa dong. Kenapa? Karena tipisnya atau bahkan sampai habis sumber energi tersebut, maka kita tidak akan bisa lagi tuh pakai sumber energi itu. Jadi bisa aja menyebabkan krisis air bersih. Yang kedua itu ada pertambahan jumlah penduduk. Biasanya nih ya, jika penduduknya semakin banyak, maka air bersih akan berkurang. Karena hutan itu kan bakalan banyak ditebangi nih, dan lahan juga banyak terpakai. Jadi air bersih akan semakin menipis. Yang ketiga, tekanan dan lingkungan perilaku konsumtif. Jumlah penduduk yang banyak juga akan berdampak nih pada sektor industri. Nah, sektor industri ini kan bakalan ngeluarin atau ngehasilin limbah. Nah, limbah itu jika tidak didaur ulang dengan semestinya, maka dapat menyebabkan krisis air bersih di negara kita. Lalu yang keempat, industri air laut. Apa sih industri air laut? Industri air laut adalah masuknya air laut ke tanah dan menggantikan posisi air tanah. Biasanya sih disebabkan karena kondisi pemanfaatan air yang berlebihan, begitu guys. Terus yang kelima, kerusakan sumber daya air. Sumber daya air mulai dari sungai, danau, ataupun yang lainnya disebabkan karena limbah domestik maupun industri. Dan jika sumber air rusak, maka kita tidak bisa lagi mengonsumsi air tersebut. Nah, lanjut ya nih. Yang keenam, distribusi air kurang merata. Pada tahun 2008, sekitar 48% total area perkotaan hanyalah mendapat air bersih. Jadi kayak sedikit banget gitu loh. Nah, ini tuh disebabkan karena apa sih? Ya, karena pendanaan dan pengembangannya itu sulit. Jadi, ya distribusinya tidak merata, guys. Terus yang ketujuh, pengelolaan air kurang optimal. Biasanya ya, cuaca ini kan susah diprediksi gitu. Kadang panas banget, kadang hujan, bisa sampai banjir. Nah, karena tidak bisa dikelola dengan baik, maka air ini juga bisa tercemar gitu loh. Dan kalau tercemar juga bisa menyebabkan krisis air. Begitu guys. Thank you. Ternyata banyak juga ya aktivitas manusia yang bikin bumi kita mengalami krisis air bersih. Aku jadi serem sendiri dengernya. Oke, next kita ke Kak Jare. Apa aja sih Kak dampak dari krisis air bersih? Dan juga bagaimana cara kita buat ngejaga bumi kita ini biar nggak terkena krisis air bersih? Oke, kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian 5 dampak krisis air bersih bagi kesehatan. Yang pertama, kesulitan minum dan membersihkan makanan. Krisis air bersih tentu akan mengurangi jumlah konsumsi air putih. Kekurangan minum air putih dapat menyebabkan turunnya tekanan darah, mual dan muntah, kram otot, munculnya penyakit batu ginjal, hingga stroke. Selain itu, kurang mengonsumsi air bersih juga berpengaruh pada kesehatan mental. Yang kedua, fasilitas sanitasi menjadi berkurang. Selain penting, fasilitas sanitasi juga perlu diperhatikan kebersihannya agar layak digunakan. Sebab fasilitas yang kotor dapat menimbulkan dampak terhadap penyebaran berbagai penyakit. Yang ketiga, timbul penyakit dari serangga yang hidup di air. Pada daerah yang mengalami krisis air bersih dapat beresiko mengalami penyakit malaria yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh cacing filaria, hingga demam kuning yang disebabkan oleh nyamuk dengan infeksi virus. Yang keempat, terkena penyakit yang ditularkan melalui air. Air yang terkontaminasi oleh virus atau bakteri akan menimbulkan penyakit yang disebut sebagai waterborne. Apalagi jika air yang terkontaminasi tersebut dikonsumsi dan menyebabkan diare. Yang kelima, yang terakhir, timbul penyakit dari organisme yang hidup di air. Air yang tidak bersih bisa menjadi tempat hidup organisme yang berbahaya bagi kesehatan manusia, seperti cacing. Infeksi cacing pada air dapat menyebabkan schistosomiasis atau penyakit akibat infeksi parasit cacing trematoda. Terus gimana sih cara kita untuk mencegah krisis air bersih? Kita sebagai penduduk bumi
dapat melakukan hal-hal berikut agar dapat mencegah krisis air bersih. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kebiasaan tidak membuang sampah bukan hanya sekedar langkah penting menjaga kebersihan, tetapi juga membantu menjaga kelestarian air. Lalu yang kedua, manajemen kebutuhan air dengan baik. Beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengatur penggunaan air dengan baik, yaitu menggunakan air secukupnya pada saat mandi, mencuci pakaian, mencuci piring, atau melakukan berbagai kegiatan sehari-hari lainnya. Jangan biarkan keran air terbuka jika tidak diperlukan untuk mencegah pemborosan air. Kelola air limbah dengan baik agar dapat didaur ulang untuk kebutuhan lainnya, misalkan untuk kolam ikan dan menyiram tanaman. Yang ketiga, melakukan kewajiban membayar iuran penggunaan air tepat waktu. Membayar iuran penggunaan air tepat waktu dapat membantu pemerintah mengelola persediaan air bersih dengan baik. Yang keempat, menggalakkan penanaman pohon. Terwujudnya kelestarian air tidak terlepas dari berbagai usaha konservasi air. Yang kelima, membuat biopori. Pasti kalian bertanya-tanya, biopori itu apa sih, Kak? Biopori adalah teknologi alternatif dan sederhana untuk penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan. Mulai dari sekarang, kita harus menerapkan langkah-langkah yang sudah aku sebutin barusan agar lingkungan kita tidak terkena krisis air bersih. Nah, terakhir banget nih, cowok satu-satunya yang jadi pembicara kita kali ini. Ada Kak Ojan, si paling ganteng, paling kece, paling oke lah pokoknya. Nggak deng, bercanda. Semuanya keren dong pastinya. Oke, langsung aja kita tanya ini. Jadi gimana Jan, ada nggak sih program untuk krisis air bersih yang berhubungan sama IoT? Kalian tahu nggak sih, ada beberapa program-program yang dapat menunjang ketersediaan air bersih demi derajat kesehatan yang lebih baik loh. Ada apa aja tuh, Jan? Program-programnya antara lain, yang pertama, program peningkatan kualitas PDAM oleh Kementerian PUPR. Program yang kedua, yaitu program gotong royong membangun sumur air bersih. Dan yang terakhir, yaitu program PAMSIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. PAMSIMAS merupakan program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia loh. Keren banget dong pastinya ini program. Di dalam PAMSIMAS ini terdapat 5 komponen program. Komponennya terdiri dari yang pertama, pemberdayaan masyarakat kelembagaan daerah dan desa. Yang kedua, peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi. Yang ketiga, penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum. Yang keempat, adanya insentif bagi desa dan kabupaten. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya dukungan manajemen dan pelaksanaan program. Oke, emang Ngopi Mas tuh nggak pernah salah milih narasumber, karena narasumber tadi kece-kece banget kan. Jadi kalian jangan lupa sama pemaparan topik yang udah dibahas tadi. Oh ya, aku juga mau berterima kasih nih kepada para narasumber yang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini dan mau berbagi pengetahuannya kepada kita semua. Dan untuk teman-teman Ngopi Mas, kita semua tahu di mana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Mungkin ini adalah akhir dari perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila selama berjalannya podcast ini ada bahasa yang kurang mengenakan. Aku selaku moderator dan perwakilan para narasumber Ngopi Mas, pamit undur diri. See you in another podcast guys. Thank you. Bye.